Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Park Next akan mempresentasikan hasil Pitdex yang telah kami susun. Yang pertama dari hook dan problem, kami menemukan bahwa pengendara kendaraan sering mengalami kesulitan mencari slot parkir gitu yang kosong. Lalu ada sistem parkir yang konvensional itu masih kurang efisien. Lalu ada terjadi antrian panjang ketika jam sibuk. Ada pengelola parkir selalu kesulitan melakukan monitoring kapasitas parkir secara real time gitu. Lalu ada juga untuk pengguna kendaraan listrik yang sudah mulai membutuhkan fasilitas charging EV yang terintegrasi kepada sistem parkir gitu. Dan kami telah menemukan atau menyebar dari kuesioner, dan hasil dari kuesionernya 53% pengguna atau responden sering mengalami dalam seminggu mencari tempat kosong adalah kesulitan mereka. Lalu masalah terbesar yang mereka rasakan adalah harus muter-muter lama mencari slot kosong itu. Dan ini datanya sekitar 83%. Selanjutnya ada bisnis model Canvas. Di sini segmen customer kami dibagi menjadi dua, ada primary customer yaitu B2B dan secondary customer ada B2C. Jadi pada primary khususnya orang yang mempunyai lahan parkir, dan secondary adalah pengguna dari lahan parkir tersebut. Lalu di sini ada value yang kami dapat. Value utama kami adalah yang kami tawarkan adalah mempermudah pencarian slot parkir dan monitoring slot parkir real time. Lalu efisiensi dari parkir untuk pengelola. Untuk partner kami ada tiga ya, dari mitra teknologi, mitra strategis, dan mitra layanan. Lalu untuk pendapatan yang kami dapatkan untuk tahap pertama adalah untuk biaya instalasi sistem smart parking, lalu biaya berlangganan sistem atau subscription, lalu biaya maintenance dan dukungan teknis ketika ada error atau eh, kesulitan, lalu ada biaya integrasi perangkat keras atau hardware integration. Selanjutnya, Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pada B2C segmen dan kategori tamu untuk motor untuk estimasinya 145 juta, untuk mobilnya 20 juta. Kategori SAM untuk motor estimasinya 24 dan untuk mobil 2 juta. Dan kategori SOM untuk pada motor ada 984 dan untuk mobil 137. Dan selanjutnya kategori TAM dan untuk estimasinya 61 juta, dan kategori SAM untuk estimasinya 11 juta, dan pada SOM untuk estimasinya 115. Dan selanjutnya Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada kompetitor kami dari Partnex, Parki, Gparking, dan lain-lain. Jadi kelebihan dari kami itu adalah modelnya ada APP, Booking Parkir, Valet, dan EV. Selanjutnya di Booking Slot kita ada di Core Fitur, banyak fiturnya. Selanjutnya kita mempunyai Valet Service, EV Charging, Payment Digital. Dan selanjutnya target market kita B2C B2B dibandingkan dengan yang lain. Kita lebih unggul dari harga, subscription, dan transaksi. Keunggulannya kita ada di booking, valet, EV, itu kita all in one. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Jadi segmen kita adalah inovasi utama booking slot parkir, all in one parkir, valet, dan EV lebih user centric atau UX lebih unggul. Terus ada potensi in segment smart city. Selanjutnya ada weakness, kebutuhan investasi tinggi, hardware dan lain-lain, bergantung pada partnership. Selanjutnya ada brand awareness masih rendah. Yang terakhir operasional yang kompleks.
Selanjutnya ada opportunities, tren tren digitalisasi parkir di Indonesia meningkat, smart city dan EV adoption naik. Terus ada masalah klasik parkir lama. Yang terakhir ada potensi B2B. Yang selanjutnya ada Trash, yaitu kompetitor besar sudah punya banyak lokasi seperti Parki dan MSM. Selanjutnya adalah barrier to entry tinggi, hardware-nya mahal. Selanjutnya ada registrasi pemerintahan, smart parkir dan smart city. Yang terakhir ada resistensi dan parkir konvensional. Yang di sini ada founding team, ada CEO, CTO, CMO, dan COO. Baik, selanjutnya ada user flow dari Park itu sendiri. Itu dimulai dari start, landing page, halaman login, lalu ada bagian registrasi di mana jika tidak memiliki akun bisa daftar menggunakan email ataupun nomor HP. Lalu selanjutnya ada bagian homepage. Nah, di bagian homepage ini ada beberapa pilihan, yaitu di bagian beranda itu tersendiri, bagian booking, palet, dan voucher. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemilihan tempat parkir, di mana di mockup di sini ditampilkan ada di Summarecon Mall, Trans Studio Mall, Bandung Trade Mart, dan lainnya. Lalu ada detail parkirnya, dan kita dapat memilih jenis kendaraannya di sini, yaitu ada mobil dan juga motor. Lalu setelah itu kita akan melakukan input data kendaraan, yaitu plat nomor dari kendaraan. Selanjutnya akan masuk ke bagian pemilihan slot parkir. Yang di bagian kiri ada pemilihan lantai serta waktu yang akan kita booking. Dan di bagian sebelah kanan menampilkan tampilan space booking itu, di mana dengan pilihan dengan warna hijau yang berarti kan slot tersebut sudah terisi, bagian yang merah belum terisi, dan bagian yang abu ini itu bagian yang sedang dipilih. Lalu selanjutnya setelah memilih slot parkir, durasi parkir, serta memilih lantai parkir, akan masuk kepada bagian booking detail yang menampilkan slot yang telah dipilih, waktu yang telah ditentukan, lokasi lantai, nomor plat, durasi. Yang tadi durasi berapa lama kita booking, serta kategori kendaraannya. Lalu kita akan masuk ke bagian Booking Now yang akan menampilkan QR code untuk memasuki area parking. Nah, selanjutnya ada pembayaran. Di sini kita dapat memilih metode pembayaran apa yang akan kita pilih. Lalu kita konfirmasi. Nah, lalu masuk ke bagian payment sukses. Di sini kita bisa kembali ke bagian back to home atau ke bagian dashboard dari website ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.